Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika dari kelas PBI 4A. Di sini saya akan menceritakan kembali seputar pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan diskusi pada video tersebut. Berbicara tentang kematian, sebetulnya gimana sih proses ketika roh itu keluar dari jasad seseorang? Untuk orang-orang yang mukmin, mereka akan dijemput dengan beberapa malaikat. Di antaranya, malaikat maut yang bertugas untuk mengambil nyawa makhluk-makhluk para hamba-hamba Allah yang berada di sentral ubun-ubun. Dan untuk orang-orang yang beriman, di samping kanan dan kirinya ada malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari surga, satu lagi membawa semacam parfum wangian yang dioles wangian rohnya. Kemudian, roh orang yang mukmin itu akan diseru oleh malaikat maut, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu." Sehingga roh orang yang beriman ini akan keluar seperti keluarnya air dari teko. Kemudian dibawa oleh malaikat naik ke Sidratul Muntaha sampai ke langit ketujuh. Apakah proses sakaratul maut itu tiap-tiap manusia rasa sakitnya berbeda? Jelas berbeda-beda. Orang-orang yang mati syahid di kancah perang jihad fisabilillah itu dikatakan sakitnya hanya seperti orang yang digigit semut atau dicubit. Jadi tidak merasakan tegangan sakaratul maut yang begitu dahsyatnya. Dan apakah ketika sakaratul maut itu selalu haus? Betul, dia sangat merasakan dahaga. Pada saat sebelum malaikat datang, akan ada setan-setan yang menggodanya dengan wujud-wujud seperti ayah atau ibu yang telah meninggal. Terus dia akan menggoda diberikan susu segar atau minuman yang sangat menyegarkan. Kemudian dia disuruh murtad dari Islam dan tidak bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusan Allah. Demikian seterusnya akan diuji. Apakah jasad yang sudah dimandiin, dikain kafanin, roh kita bisa melihat proses itu? Roh bisa melihat, sehingga kalau kita baca kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim, Tazkirahnya Al-Imam Al-Qurtubi, dikatakan tangisan keluarga itu menyiksa si mayit. Apa yang menyiksa? Yang dimaksud bukan menambah siksaan kubur, melainkan siksaan kesedihan. Kalau dia orang soleh, sedih pasti sedih, tapi dia ingin cepat-cepat dikuburkan karena ingin menyambut rahmat Allah di kubur. Kemudian apa yang terjadi jika mayit sudah dikuburkan dan orang-orang sudah berpulang? Ketika mayit ini, jenazah ini sudah dimasukkan ke liang lahat, mereka masih bisa mendengar apa yang diucapkan orang-orang yang ditinggalkan. Sungguh pendengaran mereka jauh lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup. Jadi ketika orang-orang sudah berpulang, roh masih bisa melihat. Setelah 7 langkah orang-orang telah berpulang, akan muncul 2 sosok malaikat Munkar dan Nakir dalam posisi duduk nanti akan ditanya. Pertama, siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua, siapa nabimu? Dan sebagainya. Perihal siksa kubur, pertolongan orang yang ada di alam kubur itu diantaranya adalah dengan doa-doa yang orang masih hidup. Anak-anak yang soleh dan soleha masih tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Tatkala dia itu banyak beramal soleh, banyak mendoakan, baca Quran atau wakaf untuk orang tuanya, sedekah atas nama orang tuanya. Makanya punya anak itu penting bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tapi kepentingan di akhirat. Ketika sudah meninggal, anak-anak itulah yang akan mendoakan. Berbicara tentang tanda-tanda kematian, apakah orang yang mau meninggal ada tanda-tanda kematian? Hal itu sifatnya gaib mutlak. Kalau tentang kematian, cuman kadang-kadang firasat seorang anak atau orang tuanya atau mungkin pasangan dengan pasangannya itu kan kuat. Sehingga ketika tanda-tanda itu muncul, kadang Allah memang memberikan firasat atau mungkin berupa mimpi atau yang lainnya. Dan apakah ada jamuan kubur di alam kubur? Jamuan kubur ada, jadi alam kubur itu enggak semengerikan apa yang kita bayangkan, walaupun memang ngeri. Berbicara tentang kematian, tidak ada roh yang sudah meninggal bisa gentayangan ke sana kemari. Tapi apakah roh orang yang meninggal bisa ketemu sama yang masih hidup? Jawabannya bisa, tapi di alam mimpi tidak bergentayangan di alam sadar kita. Ini Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Nah,
Ada yang mengatakan bahwa belum 40 hari roh kita itu masih ada di sekitar kita. Apakah benar? Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tidak benar. Jikalau ada yang seperti itu, mungkin jin korin. Tugasnya untuk menakut-nakutin orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.